Hello guys, what's up? Yeah, I have explained to you 10 uses of to be, right? And as I told you before that to be is one of auxiliary verb. Yeah, because there are three auxiliary verbs in English. That is to be, to do, and to have, right? And I have explained to you 10 uses of to be. So to be is done. Now let's get down to second auxiliary verb, that is to do. Ya, Sakti sudah jelaskan tentang penggunaan to be ya. Ada 10 penggunaan to be, jadi Sakti nggak usah bahas lagi. Jadi sekarang waktunya Sakti untuk menjelaskan auxiliary verb yang kedua, yaitu to do. Ya, to do atau biasanya dia berubah sesuai dengan subjeknya dan juga bentuk tensesnya. Dia bisa berubah menjadi does dan juga bisa berubah menjadi did. Nah, do itu sebagai auxiliary verb, jadi sebetulnya dia punya dua function, punya dua fungsi, yaitu sebagai ordinary verb dan juga sebagai auxiliary verb. Kalau sebagai ordinary verb artinya mengerjakan, ya kan? Seperti misalnya contohnya I do my homework. Nah, do di sana dia sebagai ordinary verb atau kata kerja biasa yang artinya mengerjakan. Sementara kalau do sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu biasanya digunakan dalam kalimat tanya dan kalimat negatif. Jadi kalau di kalimat itu dia tidak ada to be ya, tidak ada to be di kalimat itu. Kemudian kita ingin rubah menjadi kalimat tanya atau kalimat negatif, maka kita perlu bantuan atau kita bisa minta bantuan kepada to do yang bisa berubah menjadi does dan did sesuai dengan subjek dan tensesnya. Nah, do itu biasa digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan banyak. Ya, sementara kalau does itu digunakan untuk she, he, it, dan satu atau tunggal atau seekor atau sebuah ya. Sementara kalau did itu digunakan untuk kalimat atau tenses bentuk lampau. Oke? Seperti misalnya Sakti kasih contoh ya, kayak misalnya gini. Sakti punya satu kalimat positif. Contohnya misalnya they play football. Ya, di situ ada kata kerja yaitu play. They play football. Kalau kita ingin rubah kalimat itu menjadi kalimat tanya, maka kita harus menggunakan do. Ya, karena they banyak, maka kita gunakan do. Maka kalimat tanyanya menjadi do they play football? Ya, sementara kalau negatifnya kita tinggal tambahkan not setelah do. Jadi they do not play football. Oke, gampang ya. Nah, kalau does gimana? Ya, does itu untuk she, he, it seperti tadi Sakti bilang ya. Seperti misalnya she teaches math. Ya. Nah, ketika kita ingin rubah menjadi kalimat tanya, maka kita gunakan does. Jadi, does she teach math? Ya, negatifnya menjadi she doesn't teach math. Gampang ya? Iya. Nah, terus gimana kalau dengan did? Ya, did itu untuk kalimat atau untuk tensesnya itu bentuk past atau past tense. Seperti misalnya, we went to Bandung yesterday. Yesterday itu lampau, when itu kata kerja kedua. Nah, ketika kita ingin rubah menjadi kalimat tanya, maka kita gunakan did. Jadi, did we go to Bandung yesterday? Kalimat negatifnya menjadi we did not go to Bandung yesterday. Oke? Itu adalah auxiliary verb yang kedua. Gampang banget ya, very simple. Tidak seperti to be yang ada 10 penggunaannya. Sementara kalau to do hanya seperti itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas boleh komen, tanya sama Sakti. Nanti Sakti pasti jawab. Oke? Thank you very much and bye-bye.